sudah jatuh bangun pekerjaan tambahan saya sebagai agen, kemudian bermain dengan beberapa bidang usaha. Yang paling menarik dari yang paling menarik saya melihat dari koperasi. Dan sampai sekarang saya koperasi yang ke-7 saya masuk. Saya memang dapat sertifikat sebagai petani organik dari Jakarta, sehingga saya mempertahankan eksistensi diri saya sebagai seorang petani organik. Jadi saya menanam singkong jenis Arjuna, dan saya tidak mengembangkan jenis lain karena ini menjadi ciri khas saya. Sahabat terkasih, hari ini tim UKM Aufi berkesempatan berkunjung ke rumahnya Bapak Leo. Bapak Leo ini adalah salah satu anggota Kopdit Pintu Air yang berkantor pusat di Momere, tetapi Pak Leo adalah pengurus komite titik kumpul, kelompok paling ujung ya Pak? Ujung utara. Jadi ujung tombak pengembangan lembaga ya? Iya. Kami ingin mengulik banyak hal tentang berkooperasinya Bapak Leo, lalu kenapa sih tertarik berkooperasi, lalu nanti kaitannya dengan pemberdayaan Pak. Kami dapat informasi Bapak ini kan memberdayakan bertani, pemberdayaannya bertani di bidang pertanian. Pilihannya kenapa bertani gitu kan? Ini kan di Jogja kan masuk kota istimewa, daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi yang diberdayakan kalau nggak salah ada singkong, ada salak, ada apa lagi lah. Pokoknya pertanian ya, pertanian. Pak Leo, pertama apakah Bapak berkooperasi, tertarik dengan kooperasi itu akan menjadikan pencerahan dalam kehidupan itu Bapak Leo? Lalu kami ini kan juga bukan kebetulan, memang pengurus dari cabang kami culik untuk mendampingin perjalanan kami. Itu Wakil Ketua Komite Cabang Jogja, Bapak Yohakim. Pak Yohakim, terima kasih. Mulai kemarin sudah mendampingi kami terus. Ini penculian yang tidak berhenti-berhenti. Pak Leo, nanti Pak Yohakim mohon juga menambah apa yang Pak Yohakim ketahui tentang pemberdayaan. Tetapi ini Pak Leo pemberdayaannya karena di bidang pertanian, mohon dijelaskan Pak. Iya. Silakan Pak Leo. Oke, terima kasih Pak Mariono. Saya memang dari dulu tertarik di koperasi, karena ketika waktu sekolah bahwa dijelaskan oleh guru saya bahwa soko guru ekonomi adalah koperasi. Sekolah di mana dulu Pak? Di SPG. Jadi saya itu dulu di sekolah pendidikan guru di Flores. Nah, dari itu setelah saya berkarya di Jawa pun saya langsung masuk koperasi sejak tahun 2005 sampai sekarang. Saya tidak terlepas dari koperasi, dan sampai sekarang saya koperasi yang ke-7 saya masuk. Wih, banyak banget. Iya Pak. Bukan langit ke-7, tapi koperasi ke-7. Koperasi ke-7, iya. Dari berbagai koperasi itu saya melihat bahwa karena saya sudah jatuh bangun pekerjaan tambahan saya sebagai agen, kemudian bermain dengan beberapa bidang usaha. Yang paling menarik dari yang paling menarik saya melihat dari koperasi. Iya, koperasi. Kenapa? Saya merasa terutama di koperasi yang terakhir ini, saya bermuara terakhir di koperasi Pintu Air. Ini janji terakhir ya, koperasi terakhir ya? Iya, koperasi terakhir, karena saya sudah pensiun. Sudah pensiun, sama tidak mau saya bermuara dengan koperasi. Di antara sekian koperasi, saya memang lebih ithum dengan koperasi Pintu Air. Itu karena dari sekian koperasi itu saya melihat
prospeknya, pelayanannya, janji-janjinya, kelihatannya lebih menjawab harapan saya itu di pintu air. Sehingga saat ini saya dengan sepenuh hati bergabung satu keluarga, Pak, bukan hanya saya. Istri saya, anak-anak saya, ponakan-ponakan saya, semua saya borong masuk dalam kelompok saya. Berapa jumlahnya yang burongan ini? Kami ada 9 orang. 9 orang. Dengan ponakan-ponakan saya. Terus tangga-tangga juga saya mengajak. Itu. Pak Yohakim, ini kan ada ketertarikan yang cukup menarik. Apa sih sebenarnya yang dijanjikan Kopdit Pintu Air terhadap anggota yang ada di jauh dari kantor pusat? Silakan Pak Yohakim, yang dijanjikan apa? Terima kasih. Banyak sebenarnya yang ada di kita, banyak produk-produk dari koperasi. Salah satu yang pernah saya dengar karena kita di lapangan, orang itu menarik karena ada pilihan. Misalnya kita hanya dengan membayar ya iuran wajib 5.000 saja. 5.000 atau 50.000? 5.000. Oh, 5.000. Nanti kita dapat solidaritas kesehatan 1 juta. Oh, Namanya solidaritas kesehatan. Maka seluruh anggota koperasi pintu air di seluruh Indonesia akan bersolidar dengan anggota yang sedang mengalami sakit, ya. atau yang solduta ya, yang meninggal itu cuma 10.000 per anggota per bulan. Nah itu menarik. Nah saya sendiri mengalami waktu ibu saya meninggal itu, saya dari sini ke Flores, biasanya orang Flores kan pakai adat segala macam. Saya tidak keluar apapun. Bahkan ibu saya membiayai saya untuk PP, karena dengan menerima uang duka itu 11.700.000 karena usianya lebih dari usia keanggotaan lebih dari 4 tahun. Itu menarik. Yang kedua ini pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tempat saya itu banyak orang-orang angkringan. Itu datang ke tempat kita, bahkan ke rumah untuk minta pendanaan modal. Ya paling minim itu yang mereka pinjam di tempat saya di koperasi itu 3 juta. Tapi karena anggota pertama menjadi anggota, peminjam pertama hanya sampai dengan maksimal 5 juta. Seperti yang dijelaskan Pak Yohakim tadi, saya sendiri belum, tapi anggota keluarga saya sudah pernah menerima. Istri saya pernah sakit di rumah sakit, hanya nginap 1 malam 1 hari, tetapi ketika saya klaim menunjuk dengan surat rawat inap, langsung cair saat itu juga. Kemudian tetangga saya punya operasi di rumah sakit Sarjito. Setelah keluar saya minta bukti-bukti sebagai pasien yang rawan inap. 1 hari itu juga langsung keluar. Artinya janji itu terimplementasi dengan baik. Jadi bukan janji-janji palsu. Iya. Nah, Pembayaran cepat, Pak. Pembayaran cepat. Iya. Nah, keterlibatan Bapak di dalam lembaga Kopdit Pintu Air itu kan di depan ada tulisannya tuh. Iya. Itu Bapak sebenarnya sebagai ketua komite kelompok, ya. Betul. Itu apalagi? Saya dulu kan PNS. Setelah pensiun, saya memfokuskan di bidang ini. Kemudian banyak masyarakat di sekitar sini banyak yang kena dengan pinjaman online, dengan pinjam rentenir. Saya memilih anggota-anggota sebagai pionir untuk bergabung. Ya, tentunya saya terus terang saja untuk memilih anggota saya selektif. Sehingga sampai detik ini anggota saya itu tidak ada yang macet. Benar-benar saya yakin orang ini secara pengelolaan keuangan lancar dan baik. Jumlahnya berapa Pak yang ada di bawah saya 20-an orang. 20-an orang. Nah, dan kebetulan sampai detik ini belum ada yang macet gitu Pak Yogi. Belum ada yang macet. Nah, saya melihat mereka ada begitu banyak waktu, ada begitu banyak kegiatan, tapi bagaimana mengelola keuangannya supaya bisa menabung. Nah, ini yang saya menangkap nilai plusnya. Ketika saya tarik, saya rengkuh, lalu gabung bersama kita. Jadi saya baru menjadi ketua komite baru tahun ini, karena selama ini saya baru sebagai relawan. Oh, sebagai relawan. Relawan. Nyamannya sebagai relawan kan nggak dapat apa-apa. Apa yang?
bagi saya bukan soal apa yang saya dapat, tetapi apa yang saya dapat berikan. Oh gitu. Kemampuan saya, tenaga saya, pikiran saya, potensi saya yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, saya kira tidak ada salahnya saya memberi, berbagi juga secara cuma-cuma. Itu namanya berbagi, gitu. Apalagi Bapak posisinya sebagai ujung tombak pengembangan lembaga ya, karena Iya, masih betul. di komite kelompok ya. Iya. Komite kelompok itu kan ujung tombak, Pak. Iya. Kalau tombaknya tajam kan terus menjadi banyak hasil ya. Betul. Kaitannya dengan pemberdayaan, Pak. Karena Iya. kembali lagi Bapak ada di ujung tombak. Itu pemberdayaan anggota seperti apa? Begini, saya untuk pemberdayaan anggota, saya menggunakan konsep saya. Saya dari dulu mempunyai konsep sejak muda bahwa income dikurangi untuk nabung, baru digunakan untuk konsumtif. Oke. Itu konsep saya dari awal. Nah, ketika mereka terkena dalam pengelolaan ekonomi seperti itu, saya masuk. Bagaimana cara pengelola uang yang benar? Oke. Jadi kalau budaya kita kan biasanya income dikurangi untuk dikonsumtif, baru kalau sisa nabung, Iya. dan cenderung tidak sisa. Cenderung tidak sisa. Dan saya mempunyai pola yang lain. Income dikurangi untuk nabung, baru digunakan untuk konsumtif. Itu yang saya gunakan pola Dan ini. itu yang pun saya- harus di manage ya dengan baik. Iya, betul. Dan itu sudah saya lakukan sudah sekian tahun. Nah, beberapa anggota memang saya dampingi seperti itu. Cara pengelola uang yang benar supaya dengan masuk di koperasi tadi saya memberi motivasi bahasanya sederhana. Kalau kita ngumpul 5.000 per bulan, satu tahun dapat 16 juta, sebenarnya kita harus ngumpul 116 bulan untuk mendapat 1 juta. Iya. Tetapi satu tahun kan kita baru 48 minggu, 12 bulan, kita sudah bisa hanya ngumpul 60.000, tapi kita bisa mendapat 1 juta, yang seharusnya kita butuh 116 bulan. Untuk kegiatan usaha. Bukan untuk ini, untuk Ya, memotivasi Oh, anggota memotivasi. bahwa dengan solidaritas kesehatan tadi. Ya. Saya juga memotivasi kepada mereka, kalau saya mati, saya sudah menyiapkan peti sendiri. Nah, Dengan 11.700.000 itu sama untuk beli peti. Jadi saya mati, keluarga tidak usah mikir soal peti, kan saya sudah siap sendiri di koperasi. Nah, bahasa itu yang saya transfer kepada anggota saya supaya mereka tertarik. Ini menjadi modal dan ini ciri khas. Jadi menggunakan kalimat itu adalah pilihan. Betul. Ya. Terus yang kedua, mengapa kok saya tertarik kepada pertanian? Karena saya mulanya dari keluarga tani. Saya tidak mau meninggalkan apa yang menjadi akar kehidupan yang membesarkan saya, mendewasakan saya. Nah, sekarang yang saya kembangkan adalah karena di Flores itu rata-rata singkong. Pengelolaannya tidak maksimal, saya mencoba memodifikasi pengelolaannya. Bagaimana cara menyiapkan bibit, bagaimana cara menyiapkan lahan, kemudian bagaimana pemilihan bibit, kemudian bagaimana proses pemupukannya. Itu yang saya kembangkan. Karena banyak orang sekedar menanam, dibiarkan, lalu tunggu panen, lalu hasilnya menjadi tidak maksimal. Tentang pemilihan bibit, Ya. kan pasti ada bibit unggul, bibit biasa, dan bibit asal-asalan. Pertama-tama yang kita tahu perlu pahami tentang karakteristik tanah. Karena setiap tempat karakteristik tanah dengan unsur haranya pasti berbeda-beda. Jadi singkong A yang saya tanam di sini, ketika pindah di lokasi baru belum tentu cocok. Kebetulan saya menanam singkong jenis Arjuna. Jenis Arjuna. Ya. Kok kayak jenis wayang cerita lama? Iya. Karena dari yang memberi nama ya gitu. Oh. Nah, saya minta Tidak, itu menarik. Itu yang Bapak mendapatkan bibit singkong Arjuna itu dari mana? dari seorang bapak yang ketika saya mengunjungi, dia menyuguhkan saya singkong. Saya rasa enak, saya bilang, dia suruh saya tambah lagi. Saya bilang, saya tidak mau, kalau saya tidak diberi bibit. Oh. Saya akan makan lagi, apalagi saya diberi bibit. Lalu dia menjadikan bibit yang memberi saya 3 batang singkong. Cukup 3 batang? 3 batang. Sekarang menjadi ribuan Sekarang berkebun dan banyak penduduk yang minta bibit itu. Oh. Dan saya tidak mau mengembangkan jenis lain karena ini menjadi ciri khas saya. Gitu. Kemudian cara pemilihan bibit juga, kita cari bibit yang tanam di batang yang bagus, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Yang kemudian pilihan kedua adalah
carilah ruas yang paling dekat. Semakin ruasnya dekat itu berarti calon bibitnya, calon umbinya semakin banyak. Lebih bagus lagi kalau besok mau nanam, malam ini saya sudah lukai bekas-bekas pelepah daun. Ya, sengaja dilukai. Lalu saya rendam dengan air berambang. Kalau gitu saya sebenarnya kerjasama dengan teman saya punya produk pupuk Top DW. Nah, besok baru saya tanam. Lalu di bekas-bekas luka itu akan mengeluarkan akar yang menghasilkan umbi. Gitu. Dan ini singkong menjadi singkong organik. Organik, saya memang dapat sertifikat sebagai petani organik dari Jakarta, sehingga saya mempertahankan eksistensi diri saya sebagai seorang petani organik. Khusus singkong atau dengan jenis tanaman yang lain yang Bapak mendapatkan sertifikasi organik ini? Kalau saya sertifikat sebagai petani organik karena saya terlibat di pupuk organik. Oh, di pupuk organiknya? Pupuk organik. Bukan tanamannya ya? Bukan Tanamannya. Lalu saya implementasikan ke tanaman yang saya olah. Pak, yang menarik yang Bapak tadi yang memberikan bibit, itu Bapak siapa? Lalu hubungan Bapak dengan pemberi bibit yang akhirnya menjadi berjuta-juta bibit kan? Iya. Itu Pak siapa? Lalu hubungan Bapak sampai sekarang bagaimana? Kebetulan waktu itu aslinya Bapak Mateus Rabini. Bapak Mateus Rabini. Almarhum. Oh, sudah almarhum 2 tahun lalu. Nah, hubungannya itu hanya saya sebagai prodiakon. Setiap Sabtu saya mengirim komuni untuk dia sebagai pasien orang sakit. Ya. Lalu saya suatu saat disuguhi singkong. Oh. Nah, dari itu akhirnya kami punya relasi yang baik. Teman jadi dekat. Akhirnya saya berani minta dengan bahasa saya, tentunya saya minta bibitnya. Daripada dengan bahasa yang tadi daripada hanya umbi yang saat itu langsung habis, mending saya bibit yang bisa berkembangkan selanjutnya. Mempunyai kenangan apa dengan bibit dengan Bapak apa namanya? Pak Mateus Rabini. Pak Mateus. Dalam hati saya punya kenangan bahwa dia memberi perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan pada saya. Kan tidak semua orang mau berbagi seperti itu. Ya. Tapi dia dengan keikhlasan hati menyiapkan bibit pada saya. Dan saat ini orang yang sudah meninggal tapi kenangan itu tidak pernah akan hilang. Maka namanya selalu saya sebut. Sumbernya dari beliau tadi, Pak Mateus Rabini. Dan itulah bibit kehidupan. Iya, akhirnya menjadi bibit hidup bukan hanya untuk saya, tetapi bisa bagian untuk banyak orang. Iya. Nah. Pak, sebagai bibit kehidupan, itu kan pemberdayaannya kan akan menjadi berkesinambungan. Betul. Tentu tidak hanya untuk dimakan sendiri. Iya. Sebagai penghasilan kan harus dijual. Betul. Nah, Bapak menjualnya kemana saja, lalu bagaimana cara menjualnya, lalu harga jualnya berapa? Pertama saya jual umbi. Jual umbinya. Iya. Beberapa konsumen yang saya tawarkan, lalu saya kasih harga semulanya hanya 2.500. Lalu karena enak, lalu mereka bilang, Pak, naik sedikit pun nggak apa-apa. Oh, malah pembeli yang nawar. Yang nyuruh naikin. Itu hebat itu namanya. Terus jadi 3.000. Kemudian saya tanya lagi, Mbak, kalau 3.000 per kilo kira-kira masuk nggak kalau Mbak mau buat getuk? Dia bilang, masih masuk, Pak. Naik lagi sedikit juga apa, Mbak? Akhirnya saya naik lagi biasa. Terus berapa, Mbak? Boleh 3.500. Oke. Ini 3.500. Nah, itu ke konsumen. Lalu saya sendiri di sini kan memberdayakan masyarakat, saya menawarkan buka angkringan. Jadi dulu saya rencana buka angkringan di depan rumah ini, tetapi teman yang ada kerjasama mundur, tidak mampu. Saya menawarkan ke RT di saat COVID. Lalu sekarang angkringan itu menjadi hidup untuk menghidupkan satu RT, dan omset satu hari sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Angkringan yang saya mulai. Ya. Nah, salah satu pasaran saya, daripada saya jual mentah, saya olah menjadi rebusan. Rebusan ternyata 1 kilogram rebusan ini jadi 3.500 di yang jual mentah bisa menjadi 2 cup. 1 cup 5.000, sekarang menjadi 10.000. Jadi singkong yang aslinya harga 3.500 sekarang bisa menjadi 10.000. Itu karena diolah. Karena diolah. Ya.
ke depan saya berpikir kalau saya masih olah goreng seperti ini, saya akan lari ke mahasiswa. Karena akan lebih bertambah lagi hasilnya, dan itu menjadi berkat bukan hanya saya, bagi banyak orang. Itu cita-cita saya seperti maka saya sudah minta ke koperasi, boleh tidak saya kontrak nyewa di depan halaman untuk saya berkegiatan, untuk saya tawarkan ini, tapi hanya belum diberi jawaban. Sekarang jawab dulu Pak. Nyambung saja dulu, karena nanti akan nyambung. Enaknya itu apa? Silakan Pak Yu. Ya, terima kasih. Nah, di tempat kita itu kelihatan luas tempatnya, tapi ternyata yang haknya kita itu cuma sebesar rumah itu. Oh, ke depan. Ya, itu yang menjadi persoalan. Padahal yang sebelah selatan itu ya sangat luas, yang sudah ada lantai itu. Untuk parkir, dulu kafe. Itu dulu kafe punya rumah. Oh iya. Jadi itu yang salah satu masalah. Sebenarnya banyak orang yang sudah lirik situ, termasuk anggota kita yang di Tugu itu, di pasar itu, dia pernah menyampaikan ke saya. Tapi daripada nanti dituduh pilih kasih, baik enggak? Nggak usah semua. Iya. Pak Leo, ini kan Anda punya singkong kan istimewa. Iya. Asalnya istimewa, runutan perolehannya kan hadiah dari pemberian komuni kan. Iya. Sebenarnya keistimewaan rasa seperti apa Pak? Lalu faktor apa yang membuat umbinya itu menjadi istimewa? Tanahnya kah, pupuknya kah, atau apanya? Sebetulnya yang pertama itu tanah. Yang kedua pupuk, saya selalu pupuk organik. Tetapi yang ketiga yang lebih istimewa sebetulnya adalah hati dalam melayani tanaman ini sebetulnya. Oh, hati melayani tanaman. Iya, karena tanah perlu disapa, bukan sekedar hidup, tidak. Kalau saya tanah pun saya selalu pesan bertumbuhlah dengan baik, semoga bagi rezeki bagi saya. Iya. Itu selalu ketika saya tanam. Lalu setiap hari sedapat mungkin 3 hari sekali saya mengunjungi, hanya mengucapkan selamat pagi tanamanku, selamat siang tanamanku. Karena yang dibutuh adalah hati, karena tanaman juga mempunyai harapan, sering punya rasa, punya harapan untuk disapa juga. Itu. Pak, ada teman-teman mengatakan pergaulan yang pasti tidak mengkhianati adalah pergaulan dengan tanaman. Menurut Anda? Betul? Benar. Itu yang saya lakukan. Iya. Jadi kalau tidak sakit hati karena dikhianati, bergaullah dengan tanaman. Iya. Cintailah tanaman gitu ya. Betul. Itu yang saya lakukan. Dan itu konsep untuk mencintai tanaman kan juga tidak setiap orang mengerti. Awalnya harus seperti apa? Awalnya adalah karena kebetulan saya sebagai guru agama. Saya harus melopori itu. Yang kedua, sedikit saya mendalami seruan Paus tentang apa namanya? Mencintai lingkungan? Bukan jadi apa namanya? Ciptaan, keutuhan cipta. Laudato Si. Seruan itu yang saya mencoba memakna itu, lalu saya menerapkan dalam spiritualitas saya sebagai petani. Jadi spiritualitas artinya bukan sekedar saya tanam, tapi saya mencoba menghayati sumbu ini. Nah ini saya lakukan. Jadi cinta kasih terhadap tanaman adalah pupuk lebih dari organik. Lebih dari organik. Iya. Bapak menanamkan pengertian ini kepada teman-teman lain. Iya. Yang juga sudah mendapatkan bibit dari Bapak. Iya. Yang mungkin hanya beda lahan. Bagaimana caranya? Sebetulnya kepada mereka saya itu tanda petik lebih memberi pengertian berupa contoh. Contoh. Saya punya kebun lahan ada sekitar 8 lahan. Tidak pernah ada satupun yang saya cari. Satu lahan saya olah, orang mengatakan Pak Leo memang bakatmu di situ, ternak dan tani. Lalu ada orang lagi lihat kebunnya yang saya olah dengan baik, saya sewa, tawari lagi sampai sekarang ini saya mempunyai lahan sekitar 6.000-an meter. Semua itu saya sewa dan itu ditawari oleh pemilik.
belum Tidak. boleh dibeli. Ada satu yang boleh saya beli, disuruh beli. Oh, disuruh beli. Ada satu yang disuruh saya beli. Sudah dibeli ya? Iya, tapi yang lain tetap milik mereka dan saya mengolah seperti kebun saya sendiri. Dan itu yang mereka mempercayakan kepada saya. Gitu. Pak, kaitannya dengan teman-teman petani lain Iya. yang akhirnya mencintai tanaman karena tanaman perlu kasih sayang. Iya. Bagaimana praktek implementasi mencintai tanaman oleh teman-teman yang lain itu seperti apa? Salah satu contoh yang bisa saya jelaskan bahwa saya dulu pencinta talas. Talas Pratama 2 yang dipelopori oleh salah satu anggota koperasi pintu air yaitu Profesor Sudibyo. Dia yang memperkenalkan, saya mempraktekkan. Ketika saya praktek tanamannya baik dengan pupuk organik, terus banyak orang yang nanya lalu minta bibit. Nah sekarang banyak orang sekitar sini yang menanam tanaman yang sama dan saya mulai mundur biarlah mereka berkembang. Saya pilih lagi yang lain lagi. Ini yang talas? Iya. Bukan koran? Bukan. Talas ya? Talas. Ya. Jadi saya berhenti biar mereka berkembang. Nah saya lari ke singkong. Guna pola yang baru lagi. Nah, itu pola saya. Jadi ketika istilahnya supaya yang saya kembangkan itu biarlah orang lain berkembang. Jadi membagi kesejahteraan untuk orang lain dengan cara memberikan ilmu. Iya, betul. Dan saya mempunyai teman beberapa orang yang jauh lebih sukses dari saya dan saya memberi jalan untuk mereka. Termasuk gas. Dulu mereka tidak mau jual, saya latih, saya ajar cara mengikatnya, cara membawanya, cara menjualnya. Lalu sekarang ada 4-5 orang yang lebih sukses. Dan saya senang mereka sukses. Ya. Dan saya suruh mereka cukup membawa goni atau karung. Saya yang melatih cara memuatnya, saya melatih cara mengikatnya, saya melatih cara menjualnya. Dan memuatnya itu memuat di kendaraan roda 2. Di motor. Bagaimana cara menyusunnya? Tidak perlu pakai kerombong, tidak perlu pakai besi, kerangka besi, tapi cukup dengan tali. Nah, dan sampai sekarang ada sekian banyak 4 atau 5 orang yang cukup berhasil menurut saya. Ketika taraf kehidupan ekonominya sangat amat signifikan untuk meningkat. Saya sampai detik ini mempertahankan kualitas ciri khas singkong ini dan sampai saat ini saya kekurangan singkong. Kekurangan singkong karena saya tidak mau bercampur dengan yang jenis lain. Saya fokus dengan jenis ini. Itu menjadi ciri khas, identitas. Nah, itu yang saya mau mempertahankan. Sampai detik ini saya kekurangan bahan baku. Kekurangan itu karena hasil per panen itu berapa ton, Pak? Saya polanya agak berbeda, Pak. Bagaimana? Jadi di kebun satu ini 3 bedeng hari ini saya tanam. 2 bulan lagi saya tanam lagi 3 bedeng. 2 bulan berikutnya saya tanam lagi 3 bedeng. 2 bulan berikutnya tanam lagi 3 bedeng. Jadi dari 4 periode itu yang pertama sudah panen, nanti sana tanam lagi, sudah tanam, sehingga dalam 1 tahun tidak ada, karena singkong umurnya 8 bulan sampai 10 bulan idealnya. Iya, sehingga ketika 8 bulannya ke-8 saya tanam yang di sana, ini sudah terakhir saya panen. Terus 2 bulan kemudian pindah lagi beda yang ke-3 dan 4. Bulan yang ke-5 dan 6 saya pindah lagi beda yang berikutnya lagi, sehingga secara periodik tidak habis. Tapi satu periode itu berapa banyak? Kalau dihitung ton atau kuintal atau kilogram, satu periode itu? Secara keseluruhan, ya setengah ton bisa. Setengah ton untuk artinya kan itu kan. Satu bedeng itu, 3 bedeng itu. Enggak, per satu periode itu kan hanya 3 bedeng. Oh, 3 bedeng. 2 bedeng itu ya satu bedeng 50 kilo, dari hanya 150 kilo. Oh. Itu untuk 2 bulan. Iya. Jadi saya tidak mau tergoda dengan jumlahnya yang banyak lalu kualitasnya. Saya tidak mau tergoda dengan itu. Jadi tidak tergoda dengan jumlah hasil lalu dijual dengan harga murah ya. Iya. Saya tidak mau tergoda dengan itu. Pak, terkait dengan tanah.
tanah yang paling cocok untuk tanaman singkong itu seperti apa Pak? Menurut saya justru tanah yang limpahan dari gunung berapi, karena mengandung pasir, itu lebih baik. Saya melihat dari sisi itu. Itu tentang persingkongan. Iya. Lalu tentang persanaan, jenis salak apa yang Bapak tanam? Lalu bagaimana harga salak sendiri per kilonya berapa Pak? Salak saya mengembangkan salak pondok. Salak pondok. Iya. Harga salak pondok itu relatif dinamis. Kadang-kadang sampai 1.000, kadang-kadang 2.000. Saya belum pernah mengalami di bawah 3.000. Iya, para petani mengeluh dengan harganya 2.000, 3.000, 2.000, 1.000. Saya tetap bertahan dengan harga 3.000 minimal dan sampai maksimal 5.000. Ketika harganya bagus, orang tergoda sampai 7.000, 8.000, saya tetap 5.000. Oh, artinya itu harga standar ya? Kerja saya menjaga relasi Oke. pembeli. Jangan sampai saya naikkan harga, orang beli saat itu besok nggak beli lagi, Pak. Pindah lagi ya? Iya, pilih yang lebih murah. Tapi saya bertahan stop di 5.000. Tapi saya tidak pernah turun dari 3.000. Ketika orang harganya murah, saya tetap bertahan 3.000. Betul, yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, Itu kan artinya Bapak memberikan subsidi secara tidak langsung, bukan? untuk Untuk pembeli. Oh, Kan iya. misalnya sekarang membeli 3.000, ya. iya. Lalu besok 5.000. Iya. Ini kan istilahnya kan mahal. Betul. Tapi usaha sana masih kembali ke 3.000 lagi. Iya. Apa namanya? Ini bukan bisa dikatakan sebagai memberi subsidi kepada pembeli. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena saya itu lebih menjaga relasi dan konsumen. Ini yang saya jaga sungguh. Supaya dan saya tidak tergoda dengan harga yang naik. Saya tidak mau tergoda. Tetap. Ini Pak Yakin saksinya. Pak, salak kemarin kami kan memang dari kebun salak. Salak itu di samping ada salak pondok, kan ada jenis baru yang salak madu ya. Madu, salak manggala, Oh, ada ada beberapa jenis. Iya. Tapi pilihan Bapak masih salak pondok. Sampai saat ini masih salak pondok. Memang ada beberapa salak manggala khusus untuk kenal pada tamu yang cocok dan itu khusus tidak dijual. Oh, maksudnya supaya kenapa nggak dijual? Harganya terlalu mahal. Oh, terlalu mahal. 20.000. 20.000 per kilo. Nah, saya tidak mau tergoda dengan itu. Tapi Bapak punya ya? Salak yang jenis itu ya? Ini 1-2 pohon hanya sekedar untuk apa ya? Untuk senang saja, koleksi saja. Iya. Saya tidak mau itu. Karena saya khawatir ketika kebun saya olah dengan tanaman baru yang bagus, yang punya kebun merasa itu menghasilkan, lalu diambil. Kan saya mengantisipasi itu, jangan sampai ketika saya tanam, akhirnya bagus, yang punya kebun mengatakan saya butuh, saya mau olah sendiri. Ya saya ada kekhawatiran itu ya. Mengantisipasi. Bedanya Mengantisipasi. Iya. Ya kan kekhawatiran dengan mengantisipasi kan sama beda kalimat saja. Karena Iya. saya tukang nulis Pak. Iya, betul. Iya, Ya. mengantisipasi. Pak, sebagai petani dengan mempunyai keunggulan hasil juga karena keunggulan bibit, apa sebenarnya yang Bapak peroleh kecuali hasil tadi? Apa yang Bapak peroleh? Yang saya peroleh itu justru nilai berbaginya. Nilai berbagi. Nilai berbagi. Iya, artinya saya mensyukuri saya dulu dari keluarga tani dengan penuh keterbatasan. Bahkan jujur saya pernah putus sekolah karena tidak ada biaya. Dan kondisi seperti ini saya mensyukuri. Nah, untuk wujud syukur saya berbagi dengan cara ya berbagi dan tidak terpengaruh dengan mengejar materi. Saya tidak. Jadi secara alami saya tidak boleh lupa akar kehidupan saya dulu dan bagaimana saya bangun bersama-sama orang lain. Jadi semangat berbagi itulah yang saya kembangkan. Termasuk gas ini, orang menawarkan kepada saya, kami ambil dengan harga 21.000. Ya berarti Pak Leo lepas 20 tabung gas. Saya bilang tidak.
Saya tetap melepas dengan 18.000. Tidak dimarahi yang lain. Mereka mengajak saya menaikkan, tapi ini pilihan saya. Bahwa saya tetap 18.000 maksimal 20.000. Karena apa? Saya tidak mau pembeli menjadi menderita hanya karena saya menaikkan angka itu. Jadi saya mungkin senang, tapi kan orang sana menjadi menderita. Apa salahnya? Saya senang, dia juga senang, dan itu yang terjadi. Saya punya konsep begini, Pak, seperti ubi jalar saya sebenarnya. Saya nanam di sini, ubinya di sana. Itu konsep saya gitu. Itu. Ilmu juga begitu. Saya tetap sebagai mantan guru SD. Saya bangga dengan predikat sebagai guru, sebagai pensiunan guru, tetapi ilmu saya tidak akan mati. Gitu. Baik melalui dunia pertanian, dunia berkoperasi, dan dalam hal lain-lain kan kembali lagi bahwa Bapak berada di ujung tombak. Ujung tombak dan ujung tombak. Banyak ujung tombak juga ya. Iya. Dan itu harus. Harus berani. Harus berani jadi ujung tombak. Seberapa sering Pak untuk menjadi berani ujung tombak? Berapa sering? Saya tidak berani menceritakan banyak hal, tetapi ketika anggota saya belum store, dan saya yakin anggota saya itu juga tidak berniat jahat, saya berani nombok dulu, Pak. Store kepada mereka setiap bulan. Saya store semua anggota di bawah saya store keluar dulu dari uang saya. Saya yakin mereka pasti besok mengembalikan, dan satu hati ini pasti mengembalikan. Apakah itu juga upaya untuk menanam kepercayaan bahwa Bapak sebagai ketua kelompok mempunyai kepedulian untuk mengatasi kesulitan anggota? Iya. Dan saya mempunyai komitmen itu. Bahkan ketika saya ajak mereka untuk jadi anggota, mereka selalu mengeluh dengan uang mukanya 450. Bagi mereka tuh tidak gampang. Saya langsung mengatakan, berani, saya beri waktu 5 bulan. 5 bulan saya kumpulkan dulu mereka. 1 bulannya 100, bulan berikut 100, bulan berikut 100. Sampai bulan kelima dapat 500, saya bilang, ini sudah 500, buka rekening jadi anggota. Artinya kita dengan kerendahan hati untuk membantu mereka, tidak sekedar berteori, tapi real, dan mereka merasakan sungguh. Dan mereka punya buku tidak pernah ada yang bawa pulang, Pak. Ketika buku mereka saya store, saya tunjuk kepada mereka, silakan bawa untuk tunjukkan. Sudah Pak, kami percayakan kepada Bapak, simpan di tempat Bapak, besok kalau kami mau bayar, kami titip. Tapi itu juga mengandung risiko, Pak. Risiko oleh lembaga, juga risiko oleh kita ini kan kehidupan yang paling gampang, kejaksaan mati kebakar. Ini hilang, kan? Lalu apalagi yang kebakar, yang tempat orang-orang mestinya tempat koruptor apa enggak, pokoknya kebakar kan hilang. Bapak sudah berpikir tentang risiko kalau suatu ketika ada hal-hal yang tidak ingin, Pak, untuk membawa bisnis? Yang pertama saya menyiapkan almari besi. Untuk mengantisipasi itu, Pak. Almari besi yang rada besi ketika terbakar risikonya juga ada, tapi kemungkinan hancur itu agak kecil. Itu yang pasti itu, Pak. Yang kedua, resiko itu pasti ada, tetapi kita berusaha seminim mungkin resiko itu akan terjadi. Gitu. Apa harapan Bapak melalui UKM Auki tentang berkoperasi yang baik, tentang bertani yang baik, lalu hasilnya kalau hal-hal yang baik itu dilakukan berapa? Silakan. Oke, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, koperasi merupakan suatu yang pokok untuk peningkatan kesejahteraan yang saat lama ini saya berusaha berjuang untuk sepenuh hati bergabung dalam koperasi Pintu Air. Harapan saya adalah dari sharing yang kita lakukan pada siang hari ini semoga bermanfaat bagi para pendengar, bagi yang melihat wawancara kami ini, dan semoga segala usaha, rencana,
kita ke depan untuk menabung, salah satunya adalah koperasi. Koperasi menabung. Karena saya sudah membandingkan, sudah melihat berbagai hal, karena saya sudah berproses dengan sebagai agen A, B, C, beberapa produk. Saya melihat hasil akhirnya, endingnya kekecewaan. Lalu di koperasi ini yang saya kira ini cukup menjanjikan, karena koperasi pintu air bukan uangnya yang dikumpul, tapi keanggotaannya, sumber daya manusia yang dibangun. Nah, kebersamaan dengan moto yang saat ini digunakan, Anda susah, aku bantu, aku susah, Anda bantu, ini menjadi moto yang menarik untuk orang. Semoga banyak orang yang tertarik bergabung kepada anggota koperasi, supaya apa menjadi harapan lembaga, menjadi harapan kita, apa menjadi cita-cita kita juga dapat terwujud. Tetapi jangan lupa bahwa usaha niat harus diimbangi dengan suatu refleksi kerohanian, bahwa butuh permenungan, butuh doa, butuh usaha. Saya selalu butuh duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Terima kasih Pak Leo. Sama-sama Pak Mariono. Terima kasih Pak Yu. Kami sudah didampingi. Terima kasih Pak Yohakim.